Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Kita berjumpa di materi selanjutnya. Untuk saat ini kita akan belajar bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Mari kita mengenal negara-negara ASEAN. Letak geografis negara-negara ASEAN. Dan kita akan pelajari juga letak koordinat ASEAN. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Yang kedua, kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama, baik sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Kita akan pelajari juga upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di antara negara-negara ASEAN. Kita pelajari perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi di bab 1 ini kita akan pelajari interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Peta konsepnya yaitu negara-negara anggota ASEAN, kita pelajari kondisi fisiknya dan non-fisik, baik berupa sosial, ekonomi, politik, budaya negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara-negara anggota ASEAN, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, perubahan dan interaksi keruangan antar negara-negara anggota ASEAN, dan faktor yang mempengaruhi interaksi, baik faktor alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kegiatan ekonomi, dan faktor konvensi lahan. Jadi kita akan belajar bab 1 dengan konsep keilmuan seperti gambar ini. Silahkan disimak. Nanti jika ada pertanyaan, cukup kalian tanyakan di kolom komentar. Mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Bangkok merupakan ibu kota Thailand, di mana ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, antara lain ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggota ASEAN antara lain ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan terakhir yang baru bergabung di tahun 1999 yaitu ada Timor Leste yang sebelumnya bernama Timor Timur, bagian dari negara Indonesia. Contoh ada di gambar. Ini adalah peta tentang ASEAN. Jadi negara-negara di ASEAN terangkum dalam peta, bisa dilihat, disimak. Kalau dilihat dari gambar, maka negara terluas di ASEAN adalah Indonesia. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya,
dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Sekarang kita amati gambar tentang ASEAN. Namun secara geografis ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan luas daratannya sekitar 4.817.000 km persegi. Jadi kita dapat amati bahwasanya luas ASEAN lebih luas lautan. Jadi sebagian besar penampakan alamnya yaitu berupa perairan atau laut. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Kita amati gambar berikut ini. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas yang telah disebutkan tadi. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. 2. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia dan Filipina. Atau bahasa sederhananya, fragmented berarti berbentuk kepulauan. Jadi banyak pulau. 3. Elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya seperti negara Vietnam. 4. Ada protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Pertama kita akan bahas tentang Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. Ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden, baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya. Bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Walaupun di Indonesia banyak terdapat bahasa daerah, namun bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama, seperti agama mayoritas adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa kurang lebih 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 kurang lebih sekitar 255,7 juta jiwa. Mata uang yang dipakai adalah rupiah. Hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang dibangga-banggakan. Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama yang menjajah Indonesia. Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Antara tahun 1942 sampai 1945, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Istana Kepresidenan merupakan istana negara atau istana merdeka. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari data Badan Informasi Geospasial atau BIG, pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466.
Luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Artinya, Indonesia memiliki perairan yang begitu luas. Pantas saja kalau Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan persilangan dua benua dan dua samudera secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil. Artinya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Permukaan bumi Indonesia memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan Indonesia antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, depresi, dan lain sebagainya. Negara kedua, kita akan membahas tentang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang terletak pada 4 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur hingga 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei sebagai berikut. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.760 km persegi. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat hingga 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu dan juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah pendudukan Jepang tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris pada tahun 1945. Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984.
Mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, seluruh kekuasaan kesultanan terpusat pada seorang sultan. Brunei pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa penduduk dengan kepadatan 9.796 jiwa kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Itu artinya dari 1000 penduduk ada orang yang lahir sekitar 17 dan yang mati sekitar 3 orang. Perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi meliputi darat, laut, dan udara. Negara selanjutnya yang akan kita bahas adalah Filipina. Indonesia. Filipina merupakan negara yang terletak di negara ASEAN. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur hingga 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan, sama dengan Indonesia, namun masih lebih kecil. Filipina. Jumlah pulau di Filipina kurang lebih 7.107. Itu data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau pada tahun 2015. Iklim di Filipina pada umumnya beriklim tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm hingga 5.000 mm per tahun. Bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak di Parit atau Palung, Laut Filipina dengan kedalaman 10.539 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamakan Palung Marina. Palung Marina adalah palung terkenal di dunia karena memiliki kedalaman yang begitu dalam. Palung Marina adalah palung terdalam di dunia. Penduduk Filipina bernama resmi Republik Filipina. Penduduk Filipina kurang lebih sekitar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,1% per tahun. Etnis mayoritas penduduk adalah Filipino, yaitu campuran Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik, Roma sekitar 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Penjajahan Spanyol tahun 1520 hingga 1898 banyak mempengaruhi kondisi sosial dan budaya rakyat Filipina.
Orang Filipina sebagian besar beragama Katolik yang merupakan agama penjajah. Hanya suku Moro di Pulau Mindanao. Artinya, Filipina beragama Katolik karena merupakan negara bekas jajahan yang mayoritas beragama Katolik. Perekonomian, pada umumnya rakyat Filipina masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Namun, seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah terjadi pergeseran, yaitu tercermin dari meningkatnya pendapatan daerah sektor industri. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas negara Kamboja. Kamboja merupakan negara yang terletak pada 10 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur hingga 108 derajat bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Batas wilayah Kamboja: utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laos, timur berbatasan dengan Vietnam, selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan atau Teluk Siam, barat berbatasan dengan Thailand. Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November hingga Mei. Iklim ini dipengaruhi iklim muson timur laut, sehingga dalam bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Dalam kurun Juni hingga Oktober, angin bertiup dari arah laut. Tiupan angin musim barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Elephant dan pegunungan Cardamom dapat menerima curah hujan sampai dengan 3050 mm per tahun. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yakni hanya sekitar 15,4 juta jiwa. Pertumbuhan sebesar min 0,2% per tahun. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer. Sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja, sisanya adalah etnis Vietnam. Lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000 Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Mata pencarian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Laos. Laos merupakan negara yang berada di 14 derajat lintang utara hingga 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur hingga 107 derajat bujur timur dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur dengan Vietnam dan sebelah selatan dengan Kamboja. Iklim Laos adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas yang terjadi antara bulan Juni hingga Oktober, musim kemarau yang sejuk terjadi pada bulan November hingga Februari, dan musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret hingga Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Hanya kurang lebih 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun,
Lahan pertanian yang 5% itu menyediakan sampai 80% lapangan kerja. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.804 km persegi. Penduduk Laos. Laos adalah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunisme sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan min 0,3% per tahun. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung, terutama di provinsi Sianghoang dan Houpan. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Untuk negara selanjutnya yaitu adalah Malaysia. Malaysia merupakan secara geografis berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Malaysia: sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 260 hingga 800 mm sepanjang tahun. Seperti wilayah lain di Asia Tenggara, keadaan iklim itu dipengaruhi angin muson. Temperatur harian rata-rata adalah 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius di daerah pantai dan 12 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius di daerah pegunungan. Berdasarkan pembagian daerah, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada pada 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka atau Asia, dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan, yaitu 2189 meter. Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia, kurang lebih 483 km, yang membentang dari perbatasan Malaysia dan Thailand. Dataran rendah di timur pegunungan Tahan ada Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat, dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Secara geografis, Malaysia terbagi atas 2 bagian atau wilayah, yaitu Malaysia Barat, terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. Ada Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri atas 2 negara bagian yaitu Sarawak dan Sabah. Penduduk Malaysia 30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian.
Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Terus selanjutnya kita akan bahas negara Myanmar. Myanmar secara astronomis terletak antara 11 derajat lintang utara hingga 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur hingga 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar 678.036 km. Adapun batas negara meliputi sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Myanmar berdasarkan letak lintangnya terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Di wilayah Myanmar, di sekitar Khatulistiwa, suhu udara rata-ratanya sedang, bagian tengah suhu rata-ratanya tinggi, dan bagian utara suhu udaranya dingin karena terdapat pegunungan tinggi, yaitu pegunungan Himalaya. Iklim Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim muson tropis. Hal ini ditandai dengan pengaruh musim hujan yang kuat, mendapatkan penyinaran matahari yang cukup, tingkat curah hujan yang tinggi, dan kelembapan yang tinggi, sehingga cuaca dirasa kurang nyaman. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sekitar barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar -0,1% per tahun. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan yang umumnya masih rendah. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Etnis Tibet, Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Oleh karena itu, Myanmar disebut juga Burma atau Birma. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu perhiasan, dan gas. Adapun produk-produk yang diimpor antara lain baja, mesin, dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku, kimia, dan pupuk. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kira-kira 65% penduduk Myanmar bermata pencarian sebagai petani. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Hampir di setiap wilayah Myanmar, lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Terus selanjutnya, kita akan membahas tentang Singapura. Singapura terletak di antara 1 derajat lintang utara hingga 1,27 derajat lintang utara dan 103 derajat 39 bujur timur hingga 104 derajat 5 bujur timur. Singapura secara langsung berbatasan dengan Selat Johor di sebelah barat dan sebelah utara, serta Selat Singapura di sebelah timur dan selatan. Secara geografis, Singapura memiliki beberapa pulau kecil, di antaranya Pulau Tekong Besar, Pulau Sentosa, dan Pulau Ubin. Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dan curah hujan rata-rata adalah 2.438 mm per tahun. Keadaan alam Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan, sungai-sungai yang berkelok-kelok pendek dan turun dari dataran tinggi yang curam.
Bentuk sungai yang demikian dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik dan irigasi, sedangkan sungai di dataran rendah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Keadaan fisik Singapura meliputi bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat. Bagian timur berupa dataran rendah dan dataran aluvial serta sebagian rawa-rawa. Daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan atau distribusi berbagai produk dari berbagai negara dan lalu lintas laut, pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain, serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi dan informasi dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsinya. Selain itu, pajak-pajak yang diterima pun semakin bertambah. Oleh sebab itu, jalur transito ini menjadi sumber devisa yang sangat besar bagi Singapura. Seperti telah dijelaskan dengan singkat di atas, penduduk kebanyakan melakukan kegiatan dalam sektor industri. Singapura merupakan pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, negara-negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia, sarana prasarana yang modern telah menjadi bagian dari kehidupan penduduk Singapura. Walaupun negaranya adalah negara terkecil di Asia Tenggara atau di ASEAN, namun Singapura adalah negara maju. Kehidupan penduduk Singapura. Industri yang dikembangkan di Singapura meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan perdagangan. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk dunia pariwisata sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Pertambangan dan pertanian yang menjadi andalan dari beberapa negara Asia Tenggara tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah yang cukup besar. Namun demikian, letak Singapura yang strategis di jalur persilangan lalu lintas atau transito dunia merupakan sumber devisa yang besar bagi negaranya. Selanjutnya kita akan bahas negara Thailand. Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur hingga 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli, suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Thailand sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Jarak terjauh utara selatannya di sekitar 1.500 km dan jarak terjauh timur baratnya kurang lebih 800 km. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa dengan pertumbuhan 0%, sebagian besar 75% berasal dari suku bangsa Thai. Sisanya orang-orang Tiongkok 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Thailand telah mencapai lebih dari 62 juta jiwa. Seperti telah disebutkan di atas, perekonomian Thailand sangat bergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu, juga dihasilkan kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian yang dilakukan telah mengalami usaha-usaha diversifikasi dan menerapkan teknologi. Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Padi adalah komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara.
termasuk Indonesia yang mengimpor beras dari Thailand. Negara selanjutnya kita akan membahas tentang Vietnam. Vietnam merupakan negara yang berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan Kamboja di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara hingga 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur hingga 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Di daerah yang beriklim sedang dikenal dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dari bulan November sampai bulan April dan musim panas dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Daerah yang beriklim tropis seperti di negara-negara lain di Asia Tenggara terdiri dari 3 musim, yaitu musim dingin dari bulan November sampai bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai bulan April atau Mei, dan musim hujan dari bulan Mei atau Juni sampai bulan Oktober. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara, sekitar bulan Juni sampai permulaan bulan November, Vietnam dan juga Filipina serta pantai Cina Selatan di Hong Kong biasanya dilanda angin topan. Vietnam merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menempati wilayah seluas 325.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bentuk negaranya Republik Sosialis, yaitu menganut paham komunis. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah: daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa dengan pertumbuhan 0% per tahun. Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Produk domestik bruto atau penghasilan kotor Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014, yaitu kurang lebih 186,20 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Angka ini menyaingi negara-negara lain di ASEAN. Vietnam terus berusaha untuk membantu jalannya pembangunan ekonomi melalui kebijakan Doi Moi yang menjamin perkembangan yang sehat dari perekonomian dan pembangunan daerah yang seimbang. Namun demikian, kebijakan ekonomi Vietnam ini melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Jutaan petani diusir dari tanah mereka karena perluasan modal. Di tahun 90-an, hampir semua rumah tangga di perdesaan, 91,8% punya tanah. Di tahun 2010, hampir seperempat dari mereka, 22,5% menjadi petani gurem dan tak bertanah. Vietnam terkenal dengan irigasi yang baik. Oleh sebab itu, bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang-barang tambang sebagai berikut: antrasit, batu bara, biji besi, barang-barang tambang lain seperti fosfat, timah, hasil pertanian padi, karet, jagung, tebu, tepung tapioka, teh, kopi, tembakau merupakan hasil dari negara Vietnam. Negara terakhir yang baru bergabung pada tahun 1999 merupakan pecahan dari negara Indonesia, yaitu adalah Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. Ketika Front Revolusi untuk Timor Leste merdeka
Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. 9 hari kemudian Indonesia melakukan invasi dan aneksasi terhadap Timur Timur, dan Timur Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timur Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis, khususnya Fretilin dan militer Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori oleh PBB, mayoritas rakyat Timur Timur memilih untuk lepas merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timur Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer Bumi Hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timur Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timur Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timur Timur Intervet dikirim ke Timur Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah itu, Timur Timur menjadi sebuah negara yang dikenal dengan Timor Leste dan menjadi bagian dari ASEAN walaupun menjadi negara terakhir. Interaksi antar negara ASEAN. Kerjasama bidang sosial budaya, kerjasama politik dan keamanan, kerjasama di bidang pendidikan. Itu adalah 3 bentuk kerjasama negara-negara di ASEAN. Kerjasama di bidang sosial budaya meliputi bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, kesepakatan pariwisata, dan penyelenggaraan SEA Games. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan, dan kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerjasama bidang hukum, migrasi, kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang pendidikan, penawaran beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, pertukaran guru, dan olimpiade di bidang pendidikan. Itulah tadi pembahasan tentang ASEAN dan interaksi antar negara ASEAN. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Pastikan warna merah, tulisan subscribe menjadi abu-abu dan ada gambar loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.